prodi ya, perguruan tinggi itu harus mampu untuk bagaimana mencetak agar supaya lulusan itu mampu untuk menggunakan ilmunya dan Iya. juga menyelesaikan masalahnya. Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa. Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini, terutama di bulan Januari 2026, kita memiliki segmen podcast 4 podcast dengan tema yang sama, yaitu pengangguran. Namun dalam keempat podcast tersebut kita menghadirkan narasumber yang berbeda. Satu diantaranya dari Badan Pusat Statistik, kemudian yang kedua pengamat pendidikan melalui dosen, dan selanjutnya nanti dari pekerja non formal atau informal, dan selanjutnya dari Dinas Ketenagakerjaan. Tujuan dari Dialog Masa menghadirkan tema ini adalah untuk menjawab problem yang ada di lapangan, kemudian kita mencoba untuk memberikan edukasi yang gamblang, edukasi yang lebih luas, agar supaya pemangku kebijakan bisa melihat hal itu, kemudian bisa mencarikan solusi yang juga akurat. Karena tanpa data dan perspektif-perspektif, kita tidak akan bisa memberikan solusi yang tepat untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Tema kita adalah pengangguran, dan hari ini kita berhadapan dengan narasumber kita, seorang dosen di salah satu universitas di Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Bapak Agus Priyanto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih sama-sama. atas hadirnya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pak Agus sehat dan aktivitas bagaimana? Alhamdulillah sehat, aktivitas juga di kampus mengajar, ya penelitian dan juga sekaligus untuk mendirikan usaha UMKM. Ya, jadi selain praktisi ya pendidikan juga pelaku usaha. Ini contoh yang bagus nih Pak ya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, jadi tidak lagi mencari tapi menciptakan ya, gitu Mas. Ini ditularkan juga ke mahasiswa-mahasiswanya. Ya, kita coba untuk mengembangkan ke sana. Gitu ya. Oke, Pak Agus, ini segmen kita terbatas, artinya kita tidak mengambil segmen panjang ya. Dalam podcast kali ini kita mau bicara tentang fakta, yaitu pengangguran. Baru-baru ini kita juga podcast dengan BPS. By data menurut mereka 41 ribuan lebih, ya kurang lebih kepalanya 41 ribuan lebih pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, yang diistilahkan dalam tanda kutip pengangguran. Jadi spesifik obrolan kita hari ini tentang pengangguran yang ada di Kabupaten Pasuruan, bukan di Indonesia ya. Kita ini merasakan Pak di lapangan ya, kadang-kadang banyak teman, tetangga, kerabat itu yang mencoba mencari kerja namun sulit ya. Maka kita membuat segmen ini, kita ingin memberikan atau menyajikan fakta apa memang sulit atau dunia sudah berubah sehingga kita perlu improvisasi sendiri-sendiri gitu ya. Apakah masyarakatnya yang tidak siap, atau apakah sistem pendidikannya yang kurang menunjang ya, atau apakah negara sendiri yang programnya masih kurang baik atau perlu penyesuaian. Saya ingin tanggapan dari Pak Agus ya, bagaimana menanggapi itu, terutama Pak Agus sebagai seorang dosen ya, yang cakupannya di dunia pendidikan. Pripun Pak Agus? Oke Mas Ali, sebelum kita panjang lebar Mas Ali bicara tentang panjang dan lebar. Iya, panjang dan lebar. Saya sambil minum nggak apa-apa ya? Oke, siap. Bicara tentang ini ya, lapangan pekerjaan. Itu sebenarnya berkaitan dengan segmen pasar ya. Pasar lapangan pekerjaan. Artinya ketika surplus lapangan pekerjaan, tentunya itu akan berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri. Oke. Yang mempengaruhi surplus itu bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan, bukan berarti kompetensi, ya, tapi banyak faktor yang memang melatar belakangi sehingga terjadi surplus, atau memang tidak diserap dan lain sebagainya, atau memang kompetensi tidak sesuai dengan dunia usaha, atau kita sebut sebagai DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Hari ini kan
ketika bicara tentang pasar tenaga kerja, itu kan ketika populasi penduduk setiap hari tambah gitu ya. Kemudian lapangan usaha juga tumbuh gitu ya. Sebagaimana kita pahami kalau Pasuruan itu ada sekitar 2000 lebih gitu ya perusahaan tiap tahunnya, dan kita juga ketika kita observasi di beberapa daerah-daerah yang lain ketika ngomong masalah pertanian juga beralih fungsi menjadi daerah industri. Artinya hari ini pemerintah concern bicara tentang industri itu sebagai alternatif ya, solusi berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan ini berkaitan dengan kesejahteraan, dan bicara kesejahteraan ini adalah peran dari pemerintah. Pemerintah harus hadir di situ. Artinya semua yang mengatur itu adalah pemerintah. Kesiapan bagaimana dunia industri, dunia usaha dan industri, Dudi tadi, bagaimana lembaga pendidikan, dan juga bagaimana masyarakat ini sendiri untuk bisa turut serta secara aktif di dalam pembangunan ini. Artinya ada partisipasi gitu ya. Itu cukup kompleks ketika melihat gitu ya. Ketika tadi yang disampaikan jenengan ada 41.000 gitu ya. Itu juga luar biasa ya. Itu yang kemungkinan kalau di Snaker yang daftar mencari pekerjaan ya, mungkin dalam bentuk kartu kuning. Nah, itu yang 41. Kalau yang enggak yang enggak mencari berarti yang enggak mungkin bisa didata sama tenaga kerja. Maksudnya maksud Pak Agus barangkali di luar 41.000 itu masih banyak yang bisa lebih, karena yang mencari gitu ya, yang mencari lapangan pekerjaan. Karena dulu pernah kita dampingin kaitannya dengan lapangan pekerjaan inklusi. Tahun 2020-2021 waktu itu saya bersama USED di Pasuruan berkaitan dengan tenaga kerja. Ternyata bicara kaitannya dengan K3 atau kartu kuning itu ya, itu nggak semuanya yang daftar, dan tidak semuanya sudah bekerja itu melaporkan, sehingga bisa jadi grade-nya 41 bisa jadi ya, lebih dari itu bisa jadi kurang dari itu, karena masyarakat yang mencari pekerjaan kartu kuning tadi kemudian dapat pekerjaan baik itu di formal atau non formal itu nggak melaporkan, jadi tetap angkanya seperti itu ya. Ketika tidak data yang mungkin valid gitu ya, pemerintah kan sulit ketika membuat sebuah keputusan kebijakan yang evidence based policy gitu ya, yang tepat. Kira-kira kenapa real di lapangan yang tidak mendapatkan pekerjaan kira-kira bisa disalurkan di sektor informal atau yang lain, gitu Mas Ali. Oke Pak, tapi menurut Bapak sendiri ya 41.000 itu ya, terlepas dari data itu bisa bertambah ataupun lebih sedikit ya, anggap aja kita anggap di 41.000 ya, itu menurut Bapak normal atau terlalu banyak untuk sebuah daerah yang memiliki pengangguran sejumlah tersebut? Saya normatifnya melihatnya begini, kalau 41 itu ya luar biasa ya, yaitu kalau saya menurutnya itu banyak ketika hari ini, karena tiap tahun lulusan itu kan pasti bertambah gitu ya, bertambah, kemudian bisa jadi disruption era, bisa jadi terjadi ada semacam pandemik atau apapun, kemudian dirumahkan gitu ya. Artinya 41.000 dalam konteks makro itu cukup tinggi menurut saya. Cukup tinggi karena pemerintah pun harus terus serta bagaimana menyalurkan 41.000 ini. Bisa jadi ya tiba-tiba ada satu mungkin inflasi ataupun karena sesuatu ya ekonomi makro ya, mungkin politik global lah katakan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi komoditi ekspor itu kemudian berhenti, dirumahkan dan sebagainya. Itu bisa jadi kan akan mengganggu perekonomian secara makro di Kabupaten Pasuruan, sehingga ketika 41 itu bukan ngomong masalah kecil dan besarnya, tapi itu menjadi hal yang memang harus serius untuk diselesaikan, karena tiap tahun itu pasti nambah. Kemudian bisa jadi ada pekerja yang kemudian PHK karena situasi tertentu, sehingga bagaimana 41 itu bisa disalurkan. 41.000 bisa disalurkan. Jadi ini tetap lampu kuning yang harus diwaspadai oleh pemerintah segera direspon ya dengan program-program tertentu Pak ya. Tapi begini Pak, kalau menurut BPS ya, itu bahwa kebanyakan itu ya memang mereka yang fresh graduate ya, baru lulus dari SMK sederajat atau baru lulus dari kuliah semacam itu. Nah, kalau kita mengacu pada Bapak yang hal ini juga seorang pengajar ya, dosen di tingkat universitas ya, problemnya apa Pak sebenarnya Pak? Kenapa kok lulusan, artinya bukan orang yang tidak terdidik gitu loh. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan tidak dapat alias pengangguran itu orang-orang terdidik seperti itu ya. Nah, istilahnya itu pendidikannya yang kurang tepat
yang perlu dievaluasi, atau ketenaga kerjaannya yang kurang mampu menyerap, Pak? Itu butuh riset mendalam, Mas Ali, berkaitan dengan mekanisme itu, apa yang terjadi fenomena itu. Tapi saya akan melihat secara normatif ya, kaitannya dengan pendidikan, yang ketika kita melihat bahwa pendidikan itu adalah salah satu transformasi ilmu, kemudian menanamkan nilai, begitu ya. Sehingga ketika kita bicara tentang filsafat ilmu gitu ya, berarti ilmu itu tidak kemudian kita sekolah, kita kuliah itu kemudian bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya gitu, karena itu ketika bicara tentang filsafat ilmunya. Tapi ketika kita bicara bagaimana struktur, ada kurikulum dan sebagainya, capaian gitu ya, ya memang harus perguruan tinggi itu selalu melakukan yang namanya sending meter, mengukur. Karena bicara tentang segmen tenaga kerja, segmen lapangan pekerjaan gitu ya, kemudian dunia pendidikan yang keluarannya itu harus sesuai dengan segmen pasar, kebutuhan pasar. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan. Apalagi hari ini ketika ngomong disruption era, ngomong revolusi industri, ya 4.0 yang semuanya diganti AI, customer service pun, kemudian analisis. Gimana? Kurikulum kewalahan? Harusnya kurikulum itu bisa mengevaluasi kompetensi apakah, tantangannya di situ Mas Ali. Kompetensi apakah ketika di era disruption ini, di era industri 4.0 ini. Ya apalagi ketika ngomong kayak FISIP gitu ya, saya di administrasi publik gitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan kompetensinya itu? Ketika ngomong profil di prodi, ada semacam profil analisis kebijakan, itu kan bisa digantikan dengan ChatGPT, AI gitu ya. Selesai sudah. Perusahaan ataupun nggak butuh orang analis untuk itu kan, gitu ya. Bisa digantikan mesin seperti itu. Berarti kita harus lulusan itu harus paham terkait masalah dengan big data, sehingga bisa membuka peluang sendiri ataupun bisa mengikuti kompetensi yang memang dibutuhkan oleh segmen pasar, kayak customer service dan sebagainya. Nah, ketika ada alumni sih Mas, customer service itu ya ketika jawab kan pakai mesin kan Mas, gitu ya. Cuma kan gitu, analis kebijakan dan sebagainya kan sudah bergeser dengan AI kan hari ini. Ya memang itu akan mengurangi segmen pasar, kemudian bagaimana perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan baik SLTA, kemudian perguruan tinggi itu harus memang selalu mengikuti kompetensi apa yang dibutuhkan oleh segmen pasar. Iya. Nah memang kalau di kurikulum, di SNDikti, di perguruan tinggi itu kan ada KKNI dan OBE, outcome based edukasi, dan model pembelajarannya memang berbeda dengan tingkat SLTA gitu ya. Kita kan lebih pada berdasarkan secara individu. Kita pun dosen itu mendampingi mahasiswa. Ketika bicara tentang kurikulum, kan ada levelnya ya. Kalau S1 level 6 kalau di KKNI. Itu mahasiswa itu lulus itu bisa menggunakan teori dan menyelesaikan masalah. Nah, berarti ketika harus seperti itu, berarti kan dosen prodi ya, perguruan tinggi itu harus mampu untuk bagaimana mencetak agar supaya lulusan itu mampu untuk menggunakan ilmunya dan juga menyelesaikan masalahnya. Dan ketika ngomong ujian, examnya nggak kemudian ngomong satu jelaskan ya tidak, tapi lebih banyak base project gitu Mas, case study. Bentar Pak, saya izin memotong Pak ya. Iya. Sekolah itu memiliki keyakinan tentang kurikulumnya atau sedang dalam proses meraba-raba, ini kira-kira ini dimungkinkan nanti dibutuhkan. Kurikulum itu nggak kemudian satu hal yang sakral paten enggak Mas Ali. Itu memang harus berubah dan setiap semester ada tinjauan. Itu wajib. Iya. Minimal 5 tahun, 2,5 tahun itu harus ditinjau. Jadi memang pasar itu kan berbeda ya. Jadi misal profil lulusan katakan. Oke. Jadi metode dan anunya juga menyesuaikan gitu Pak. Iya, jadi memang nggak kemudian kayak kurikulum itu kemudian langsung ini nggak bisa dirubah enggak. Satu semester bisa dirubah. Model pembelajarannya harus ada evaluasi. Beratnya kita dosen ataupun guru ya di situ Mas Ali. Jadi bagaimana tanggung jawab kita dalam mendidik, kemudian menciptakan lulusan yang sesuai dengan profil, yang siap di lapangan, yang mampu menyelesaikan masalah. Kita pun di lapangan kadang itu saya nggak menyalahkan dalam konteks AI gitu ya, ngomong itu. Kadang memang habit ya. Ketika apapun kita kecanduan dengan AI. Tugas apapun kita selesaikan dengan ChatGPT.
itu kan ada beberapa artikel yang implikasi dampaknya kan cukup signifikan ya terhadap perkembangan otak kita. Nah itu juga berpengaruh terhadap kesiapan lulusan itu. Khawatirnya kan ketika pernah riset nggak, masa dalam satu masa kuliah itu ya 4 tahun dia itu pernah riset hanya 1 kali, skripsi sekali gitu. Pas skripsi gitu Mas, kan miris kan ketika seperti itu. Iya. Kita kan gini Pak, ya kita kan butuh atau mau jujur ya dengan keadaan. Apakah kita sedang berlomba untuk kejar-kejaran dengan perubahan zaman ya, atau sebenarnya kita dari negara atau dari negara secara umum ya itu sudah punya formula yang sesuai ya, atau problemnya misalkan di anak didik itu sendiri ya, dari remaja itu sendiri yang masih memiliki mindset bahwa kalau kuliah nanti memudahkan kerja gitu ya. Nah kita ini coba untuk memahami sebenarnya fakta problemnya di mana gitu kan, kalau kita mau memetakan masalah itu. Kadang-kadang kita contoh ya, ada orang nyari kerja kemudian daftar jadi guru. Nah pertanyaannya, apakah guru itu pekerjaan? Nah, kalau guru itu pekerjaan ya, dia kan nyari kerja asalnya gitu ya. Berarti istilahnya gimana ya, dia sendiri itu layak nggak dititipin anak yang nanti ekspektasinya setelah lulus bisa bekerja, sedangkan dia sendiri itu jadi guru karena nggak nemu pekerjaan lain. Ya betul. Begini Mas Ali, ketika bicara tentang lembaga pendidikan, ketika lulusan itu bekerja lama tunggu masa, itu juga pengaruh terhadap akreditasi Mas Ali. Jadi terlalu lama itu pengaruh pada akreditasi. Berapa lama masa tunggu lulusan itu bisa dapat pekerjaan? Iya. Itu akreditasi si kampusnya. Iya, akreditasi kampusnya. Oke. Ketika ada akreditasi ya, kemudian kita tracer. Itu secara strukturnya. Ya, berarti kan kita harus melakukan yang semacam untuk mengkaji ulang sending matter kurikulum untuk melihat apa sih yang menjadi peluang ketika prodi administrasi publik katakan ketika saya gitu ya. Lulusan apa yang hari ini peluang besar? Itu nanti mata kuliahnya, struktur mata kuliahnya berbeda Mas Andi. Oke. Jadi memang kita siap. Artinya negara sebenarnya sudah perangkatnya sudah jelas, kemudian mekanisme sudah jelas, aturannya, kurikulumnya, KKNI, UPE, sudah semuanya clear. Artinya sejauh mana sih kita itu mau untuk benar-benar melakukan secara prosedur itu tadi, selalu melakukan sending matter kurikulum, kemudian dalam kelas agar supaya dinamis, kemudian metodenya tidak kemudian komunikasi satu arah, lebih banyak best project. Nah, yang mana itu untuk mencapai level 6 dalam KKNI, mampu menguji dari teori tadi, melaksanakan teori itu, implementasi teori itu, dan juga menyelesaikan masalah ketika ditemukan masalah di lamar pekerjaan. Nah, contoh kayak KKN itu, KKN, magang ya, magang itu ketika di satu lembaga, pasti kan diawali dengan kerjasama dulu. Pak, saya mau magang, ini profil kami seperti ini, kurikulum kita seperti ini. Saya di semester ini ada mata kuliah 6 Pak, mata kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita jelasin sama pihak mitra. Kemudian, oh ya ini sesuai dengan mana Pak, kira-kira mahasiswa kami magangnya ditempatkan di bagian mana. Nah, itu. Jadi ketika itu idealnya kali ya, idealnya. Tapi kadang ini tidak sama matching. Iya, kadang nggak matching. Iya, kadang nggak matching. Kemudian jadi kayak semacam apa ya? Mungkin ya customer service lah. Gitu ya. Tukang fotokopi, juru ketik dan sebagainya. Jadi memang sama-sama sebenarnya. Nah, baru ini kan pemerintah magang kan itu ya, termasuk MBKM. Magang sebenarnya luar biasa itu program MBKM. Ketika kita itu benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan, kemudian mitra itu benar-benar menerima prosesnya dan ditempatkan dengan sesuai. Bahkan ketika magangnya itu nggak sesuai Mas Ali, kompetensinya nggak ada, itu mahasiswa itu dapat kompetensi tambahan dengan tugas, jurnal. Ketika kamu kok nggak memenuhi kompetensi ini, maka diganti dengan tugas. Lama, besar tanggung jawabnya Mas Ali.
untuk menyiapkan lulusan itu yang sesuai dengan profil. Karena kalau nggak sesuai, pengaruh pada lapangan pekerjaan, Pak, gini, lama Pak, masuk ya. tunggu. Ya. Saya mau berdiskusi, Pak, ya. Jadi tidak akan pernah satu problem itu bisa diselesaikan ya. Kita ketika tidak dipahami real problemnya apa. Saya ini masih bertanya-tanya begitu ya. Pendidikannya, apa pemerintahnya, apa masyarakatnya gitu. Kalau apakah semuanya bermasalah? Ini zaman ini kan zaman ini sudah era di mana teknologi dibuka ya begitu luasnya, ilmu pengetahuan sudah terungkap sebegitu hebatnya gitu. Artinya apakah belum sih ada ilmu pengetahuan yang bisa menjawab problem manusia itu sendiri ya gitu ya. Ini kan problemnya manusia itu sendiri ya. Kita robot ya kita sendiri yang buat gitu. Dan kalau misalkan orang ketakutan dengan bagaimana perannya digantikan robot sehingga menganggur ya. Kan kita nggak butuh kerja kan sebenarnya. Yang kita butuhkan kan uangnya ya, bukan kerjaannya ya. Bekerja menghasilkan uang Mas Ali. Iya. Nah, kalau misalkan kita bisa bikin robot kan ekspektasinya untuk membantu kita kan gitu. Nah, artinya semua teknologi yang maju itu pada akhirnya untuk kita kan bukan untuk si robotnya gitu. Ya. Nah, apa manusianya, apa masyarakatnya, apa pendidikannya, ya apa pemerintahnya yang belum. Kita tidak dalam rangka menyalahkan siapapun gitu, tapi dari 4 podcast yang Dialog Masa sedang ingin tayangkan di bulan Februari, di bulan Januari ini, ingin menjawab sih sebenarnya petanya di mana nih yang perlu diurai. Jadi kita betul-betul harus mengakui problem di sini kayak gitu. Jadi enak nanti. Menurut Bapak gimana, Pak? Kalau saya melihatnya itu dari kesemuanya itu memiliki andil ya. Semua unsur. Iya, semua unsur itu. Termasuk pemerintah ketika dosen dibebani dengan administratif. Saya dulu di Prodi Mas Ali, ketika kena program MBKM, itu luar biasa kita ngurusi administratifnya itu. Jadi seakan-akan ngukurnya kemampuan itu dari aspek administratifnya. Ketika magang gitu ya, misal kayak dia magang di lembaga pemerintah itu. Pokoknya gitu. Nah, terus masuk ngukur kompetensinya itu kayak apa. Nah, itu kan diberikan oleh kampus. Jadi ketika ngukur mahasiswanya itu kemampuan apa, nah itu yang paling sulit sebenarnya. Kita untuk mengukur kompetensi itu. Ketika pemerintah bikin aturan, memang pemerintah bikin aturan yang sekiranya untuk mengkontrol gitu ya, mengkontrol kaitannya dengan kompetensi yang diharapkan. Pasti kan melalui SNDikti, kurikulum, OBE, belajar dan sebagainya. Kemudian di lapangan kan kita yang ngajar itu banyak prosedur ya, banyak administratif yang harus dilengkapi. Akhirnya sudahlah, ini skip dan sebagainya. Dunia kerja juga begitu kan, artinya ketika serius gitu ya, serius untuk memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa. Kemudian kamu kesini ya untuk ini kerjaan ini, kan nggak ada waktu ya, malah justru justru kayak seakan-akan dengan adanya magang itu menggantikan pekerjaan, membadali ya, bisa jadi pokoknya aktivitas dia bisa dibantu oleh magang, tempat mahasiswa magang, padahal kan enggak itu ya, artinya dia magang. Beda konsepnya dengan magang dengan internship job gitu. Kalau magang seharusnya kalau undang-undang kan ada honornya kan ya. Kalau internship job enggak gitu ya. Nah, itu yang kalau lihat semuanya itu memang memiliki andil Mas Ali. Kalau masyarakatnya atau pelajarnya? Ketika mau pelajari itu kadang mahasiswa itu banyak ya ditemukan ketika ngomong tidak se-circle-nya, kemudian saya magang yang mudah-mudah saja, kemudian tidak memiliki orientasi, fokus kajian yang saya minati apa. Kan seharusnya kan linear antara tempat magang, skripsi, itu linear Mas Ali. Memang nggak menjadi dosa ketika tidak linear. Tapi kan menjadi sulit. Iya, menjadi sulit dan kedalaman dalam menyiapkan tugas akhir. Kan kalau saya sebut tugas akhir saya ke mahasiswa itu adalah mahakarya loh ya. Sejauh mana kemampuan kalian ini diuji di dalam skripsi, tugas akhir. Tidak kemudian tugas akhir hanya sebagai bentuk administratif di dalam memenuhi untuk mendapatkan gelar S1. Kan endingnya kan diuji di situ semuanya. Ngomong teori, dialog teori.
mendialogkan teori, sanding banding gitu ya teori. Sekarang teorinya tidak ada anak yang tidak lulus kan Nah, di negara kita ya. iya, Heeh. itu Mas Ali. Bapak termasuk yang pro apa yang Kalau saya, kontra ya, dengan catatan? kalau saya sih gini, ketika saya sebenarnya melihat ketika ngomong masalah ujian gitu ya, masa dalam satu semester gitu ya, kemampuan mahasiswa itu hanya diukur dengan pertanyaan yang tolong jelaskan, sebutkan. Apa bisa mencerminkan selama satu Ilmu semester? yang begitu banyaknya. Ya, begitu banyaknya. Apakah itu memenuhi ketika ngomong KKNI level 6? Mampu memecahkan masalah? Kan harusnya kan analisa. Ya berarti ketika ngomong seperti itu, ya dosen ikut andil. Ikut andil dalam bagaimana bentuk ke depan lembaga pendidikan. Saya memberikan tugas saja kemarin tentang project, tentang masalah konflik. You bikin analisa tentang latar belakang konflik, aktor, interest, kemudian exciting konflik, implikasinya apa, kamu unggah di media, di Instagram. Tag humanistik, tag saya, gitu ya. Kalau lebih bagus kamu, kompleks untuk melihat aktor dan sebagainya, maka kamu nilainya A. Kalau enggak bisa menyesuaikan nilai apa tidak. Itu ketika saya jelaskan tugas seperti itu kan keluhannya, waduh ribet, sing nggak paham, sing ini bagaimana, apakah saya harus ke lapangan Pak? Loh, itu Mas Ali. Saya tidak menyalahkan mahasiswa, saya menyalahkan berarti saya yang kurang di dalam proses dalam pendidikan itu. Bagaimana di kemandirian pendidikan itu. Artinya kita nggak menyalahkan ya. Ya saya, dosen, itu mengintrospeksi bagaimana cara pola kita belajar di kelas. Mahasiswa juga demikian. Termasuk lembaga, pemerintah juga demikian. Kira-kira apa nggak kemudian mahasiswa asik dengan dia, kemudian pokoknya lulus saja, tiba-tiba semester akhir gitu ya. Tugas akhir, mas, ada skripsi yang lain, kemudian di di farafase. Nah, kemudian dosen asal saya masuk, ada itu Mas Ali kayak begitu. Artinya tidak ada tersentuh tanggung jawab moral kita sebagai pendidik, sebagai dosen. Dan itu saya anggap bahwa di kelas saja, ketika saya jelasin itu di kelas, kemudian satu topik, kemudian saya lihat, karena ada psikologi masanya kan di kelas itu, ada yang mengerutkan dahi, ada yang pegang HP. Itu ketika saya hanya sekedar mengajar aja nggak ngurus loh. Penting materi selesai. Apalagi tugasnya mulai awal RBS kontrak kuliah dibagi sudah kelompok 1, 2, 3 sampai selesai. Ada Mas Ali. Loh ada Mas Ali kayak begitu. Artinya hari ini ya apa kita dihargai secara ya kita saling untuk melihat lah dosen bagaimana dia sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa ini harus bagaimana keinginan mengembangkan keilmuannya. Ya, pemerintah juga saya tertariknya begini Pak. Ya, kalau guru atau dosen itu kan punya tanggung jawab moral ya, bukan hanya untuk mentransfer knowledge ya, tapi juga mendidik ya. Kalau mendidik itu kan juga moralitas, kedisiplinan dan segala macamnya gitu. Tetapi saya kadang berpikir pemerintah itu kan selalu menjadi pihak yang disalahkan. Ya, ada orang miskin, pemerintah salah. Ada orang nganggur, pemerintah salah. Nah, pemerintah bukan tidak salah, pemerintah pasti punya salah karena dia adalah manusia ya sama dengan yang lain kayak gitu. Tapi bukan berarti mereka selalu salah kayak gitu. Nah, yang saya menjadi bingung itu ketika misalkan ya pengangguran itu disebabkan oleh orangnya sendiri yang tidak kompeten. Ya, artinya dianya sendiri yang tidak melayakkan dirinya untuk sebuah peluang ya, bagaimana pihak lain akan disalahkan gitu. Nah, artinya sejauh ini kalau saya lihat upaya-upaya yang dilakukan ya tetap memanjakan manusia ya tetap memanjakan masyarakat gitu. Nah, maksud saya ada nggak pihak yang bisa untuk tegas ini masyarakatnya salah sekarang ya ya jadi biarin dia nganggur gitu misalkan apa seperti itu, atau mestinya ada satu teguran tapi yang humanis kayak gitu. Misalkan kurikulum ini yang tidak membahas teknis tetapi lebih kepada mendidik kepribadiannya semacam itu. Apakah ada langkah-langkah dari dunia pendidikan yang mengarah kepada seperti itu? Dan kalau seperti itu kan toh bukan kurikulumnya, juga bukan tenaga pendidiknya, juga bukan gurunya. Kalau asal masuk
asal masuk, ya kan, asal dapat absen yang asal-asal tadi itu. Kan berarti kan orangnya sendiri gitu. Nah, dari sistem itu sendiri, sudahkah terpikir untuk membuat satu regulasi ya yang menyempitkan orang-orang yang semacam itu supaya dia nggak begitu gitu? Maksudnya yang cari pekerjaan itu ya, lulusan itu ya, Iya. lulusan untuk tidak Jadi dia tidak menjadi nyaman di pihak zona yang, ya, di di zona zona- nyaman itu ya, dia bertahan di zona nyaman begitu biar ya. yang lain itu tidak menjadi pihak yang terus dibebani tanggung jawab. Iya, begini Mas Ali, ketika melihat lulusan gitu ya, ketika lulusan, profil lulusan kan pasti kebanyakan hari ini salah satunya adalah entrepreneur. Ya. Meskipun di Visipol, di prodi administrasi publik lah katakan di saya itu salah satunya juga adalah entrepreneur. Iya. Itu pernah kita seminarkan, kemudian entrepreneur nggak masuk di dalam profil lulusan administrasi publik. Padahal kan 3 tahun yang lalu ya ke belakang itu entrepreneur itu yang disponsori oleh salah satu kampus terbesar gitu ya. Ada salah satu profilnya adalah entrepreneur. Kenapa seperti itu? Karena dunia kerja seperti di pemerintahan ataupun di judi ya yang lain, di industri yang lain itu kan terbatas ya, nggak semuanya bisa lulusan kemudian bisa ditampung. Maka ketika yang nggak ditampung bagaimana? Artinya kan dia bisa di entrepreneur di sektor informal kan seperti itu. Oleh itu menjadi profil lulusan. Ketika dia nggak kemudian lulus kemudian nyaman bertahan di zona nyaman itu, berarti kan kesalahan secara pribadi. Proses dia adalah bagaimana lembaga dalam proses pendidikannya. Tadi saya sampaikan ketika dikasih tugas itu ada yang ngenyang ya, bahasanya Jawa ngenyang ya, apa ya? Tawar menawar. Ya? Nawar menawar, ada yang ngeluh. Itu pernah, Mas Ali. Gurunya ditawar ya? Iya, Pak, jangan begini. Loh, siapa yang bilang seperti itu? Itu sering kali dalam seperti itu. Artinya kita Pak pun dosen curhat. artinya begini, bisa disampaikan begini Mas Ali. Ketika kita itu ya kita harus bisa mengintrospeksi. Ketika saya ngajari kelas itu tidak hanya sebagai bentuk apa ya kewajiban saya, tapi kita memang terpanggil secara moral bahwa kita harus mentransformasi saja, tidak hanya transformasi dalam artian stabilitas pendidikan ya, ngomong nilai nilai etika dan sebagainya, tapi juga bicara tentang adaptif knowledge, adaptif pendidikan. Jadi mahasiswa itu mampu untuk melihat masalah, memetakan masalah, sehingga ketika ngomong levelnya kan ada tech skill, text management skill kan gitu Mas, contingency skill, jobs role, transformasi skill itu kan harus dipenuhi dalam konteks pendidikan. Ketika hanya sekedar ngomong, lu tak kasih ya teori tentang kebijakan publik, Thomas R.D., Jos Ordo katakan, kan kita harus punya satu kemampuan si dosen itu, tidak hanya kita coba jelaskan definisi kebijakan menurut Thomas R.D. Itu kan textbook sekali. Yang kita butuhkan adalah mahasiswa S1 level 6 adalah bisa menyelesaikan masalah. Pertanyaan seperti ketika pemerintah dalam memutuskan, contohnya kasusnya, pertanyaan 1, pemerintah dalam menyikapi tentang bencana di Aceh tidak mengambil status bencana nasional. Menurut Anda, apakah itu termasuk kebijakan? Kan nalar dia itu. Tidak kemudian hanya coba jelaskan, coba sebutkan. Yang saya katakan tadi, 1 semester dihukum dalam 5 pertanyaan. Tidak mencerminkan kompetensi dia. Artinya sejak awal pun semuanya ikutan di Mas Ali. Bagaimana lembaga pendidikan itu mengukur sending meter, melihat kurikulumnya, segmen pasarnya kayak apa, kemudian bagaimana di kelas mendidik anaknya, dan juga masyarakat juga harus mendorong, artinya peran orang tua ya, juga aktif di situ. Meskipun kalau di kampus kan gak nawar-menawar lah, jangan seperti itu. Ketika kita kencengin gitu ya, dianggap kita killer nih dosennya. Ketika kita punya tanggung jawab, lo kurang begini, saya dianyang lo. Kok nganyang? Siapa yang bilang tugasnya satu persatu? Mau ngaji review regulasi kok malah suruh kelompok satu persatu? Siapa yang bilang seperti itu? Saya batalkan pertemuan kuliah waktu itu. Sudah, nggak usah kuliah kita. Evaluasi semua. Artinya saya memberikan shock terapi bahwa pendidikan sebagai bentuk stabilitas, menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, partisipasi, tanggung jawab. Itu kan stabilitas pendidikan. Ketika sudah masuk itu baru ngomong masalah adaptif pendidikan. Nah, kita kan masuknya harusnya ke sana Mas Ali, mendorongnya. Tapi Pak Agus melihat
anak-anak yang misalkan menawar, kurang semangat, hanya masuk tidak ada tujuan dan semangat untuk mengerjakan tugas, itu apakah Bapak menduga bahwa dia atau mereka salah jurusan, Pak? Hingga kemudian, oh ini bukan saya, males-malesan akhirnya. Kalau ada sih yang seperti itu gitu ya, cuman itu kan pilihan mereka dan itu menjadi tanggung jawab. Life is choice ya, hidup itu pilihan. Ketika Saman sudah memilih administrasi publik ya sudah, Tapi ya kalau ikutin. misalkan saya analogikan begini Pak ya, bukan membantah ini Pak ya. Kalau orang salah jalan, sebaiknya dilanjutkan apa mundur Pak untuk balik ke jalan yang lebih benar. Kalau begitu gini Mas, ketika saya di prodi itu ya, tidak kemudian semester 3 atau 4 gitu ya, 5 gitu ya. Kemudian udah kamu pindah aja ke prodi yang lain, kan sudah berarti ongkos dan berarti waktu kan. Ya. Yang kita sampaikan ketika hari itu, ketika pas waktu Pasopati ataupun Osjur gitu Mas Salim, bahwa ini loh profilnya. Dan di kampus pun itu pasti ketika mau daftar kan, ya orang tua kan harus dampingin kan. Kemudian anaknya juga paham ketika saya mau ambil ini, lulusan ini bisa apa? Begitu Mas Ali. Tidak kemudian latah ya, temannya ambil jurusan yang ini, gitu ikut seperti ini. Tengah-tengah, aduh gak cocok ya saya. Lo terus yang salah siapa? Gitu. Ketika saya pun hanya meyakinkan bahwa kamu itu tersesat di jalan yang benar. Ambil administrasi publik, katakan seperti itu. Ini ilmu ilmu bisa semua kan, di situ ya manajemen gitu ya. Kemudian ngomong kebijakan, ngomong politik kan begitu nih. Ngomong perencanaan, masuk semuanya sehingga kalian itu tersesat di jalan yang benar kan gitu. Ketika kemudian di semester 5 terlambat itu kan pasti latah. Itu kan konsekuensimu kan begitu. Kan harus ngambil kamu mau lanjut atau kamu mau mundur. Tapi seperti itu sering terjadi nggak Pak? Enggak sih Mas. Enggak juga ya. Ya ada 1, 2 itu, tapi enggak setiap semester ada, enggak ada. Cuman kadang biasanya di uji itu semester tengah-tengah ya, biasanya ada seleksi alam ya. Mungkin karena biaya dan sebagainya. Ya, apalagi hari ini Mas ya kena kondisi ekonomi yang kurang baik gitu ya, mungkin masuk ya akhirnya kan bisa jadi nggak bisa membantu banyak sekali. Sehingga waktu itu sudah kamu ikut saja. Mahasiswa waktu saya jadi prodi, ikut aja kamu kuliah ujian, nanti administrasi ikut belakangan. Artinya nanti konfirmasi ke bagian keuangan untuk kamu tetap ikut ujian. Nanti saya bikin surat pernyataan, saya tanda tangan ini. Saya mendorong untuk dia mendapatkan hak untuk dia belajar. Menarik Pak ya. Cuman ini segmennya kita tidak bisa terlalu panjang ya. Baik Mas Ali. Tuntutan redaksi. Jadi begini, pengangguran Pak, pengangguran, dari kosakata pengangguran tersebut Bapak melihat apa, dan ada sebagai seorang praktisi pendidikan gitu, apa pandangan Bapak melihat fakta tersebut ya secara umum? Lapangan pekerjaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Ngomong bicara kesejahteraan itu bicara tentang public goods, sehingga pemerintah itu hadir di situ. Makanya ketika ngomong tidak ada atau istilahnya lapangan pekerjaan itu nggak bisa menampung, ya berarti tanggung jawab kan pemerintah dalam hal itu bagaimana mendorong sektor-sektor yang lain itu bisa menampung lapangan pekerjaan, ataupun mungkin entrepreneur, sektor informal atau sektor yang lain ya bisa menampung di sektor. Artinya clear, pemerintah harus bertanggung jawab di situ. Lembaga pendidikan pun itu harus mendorong agar supaya lulusan itu sesuai dengan segmen pasar. Ya kita kembali misal Anton Gramsci bahwa pendidikan adalah transformasi ilmu dan menanamkan nilai begitu ya. Itu kan kajian filsafatnya. Tapi ketika ngomong administratif, ya bagaimana hari ini lembaga pendidikan itu ketika sekolah di situ ataupun kuliah di satu lembaga, kemudian lulusannya itu tidak diterima di lembaga di dunia industri dan dunia usaha atau di lembaga-lembaga yang memang memiliki relevansi ke masalah jurusan, kan bisa jadi karena dia nggak bisa bersaing di situ. Ya, karena kan tidak hanya cum laude Mas Ali, tapi ini leadership-nya, networking-nya, attitude itu yang dipentingkan di dalam dunia kerja. Sehingga dalam kuliah perguruan tinggi harus mendorong bagaimana kurikulum itu juga hard kurikulum dan soft kurikulum. Selain bicara tentang ngomong ini kompetensinya, tapi bagaimana menanamkan tanggung jawab, leadership, confident. Kan di dunia kerja dibutuhkan seperti itu. Pinter cum laude, tapi gak cakap dalam berbicara gimana? Pas wawancara kan akhirnya kan hilang semua itu cum laude-nya. Tapi nggak tahu lagi ketika cum laude ataupun nggak cum laude, tapi dibawa sama orang Mas Ali. Nepotisme. Itu bisa nih. Karena hidup ini kan ada 3 Mas Ali.
Ada tanda tangan, ada campur tangan, ya, buat tangan. tangan itu. Jadi menentukan seperti itu. Ya kita tahulah itu tidak menjadi rahasia umum ya. Ketika ngomong masalah dunia kerja, ada nepotisme dan sebagainya itu juga ada. Itu kita enggak. Tapi kan ketika ngomong kompetensi kita bisa bersaing, lulusan suatu perguruan tinggi, Ya. kompetensinya seperti kan ketika di kelas saya juga ngomong ketika kamu lulus itu enggak kemudian temanmu sekelas persaingan. Bisa jadi nanti ada kampus-kampus besar di Jogja, di Malang itu bisa jadi sama-sama interview. Kalau kamu nggak punya leadership, nggak punya networking, nggak punya kemampuan dalam komunikasi, maka kan bisa bergeser. Dianggap nggak kompeten, dia nggak bisa network, nggak punya leadership, nggak punya tanggung jawab gitu. Nilainya saja bagus. Kalau nilai kan bisa jadi nilainya karena kebetulan dekat sama dosennya gitu ya. Kan bisa jadi kan. Apalagi hari ini Mas Ali. Gadget kan, jawab aja pakai gadget kan gitu semuanya kan begitu. Pakai paper ya, tugas paper, tanya ChatGPT atau Gemini, cetet gitu. Kan semuanya itu. Nah, ini hari ini dosen guru harus lebih pinter. Ini kan bisa ya, kita sering baca tuh kadang melihat ini anak ini kok bisa bagus ya. Mas Ali, kelihatan. Oh, kok pernah kok moro-moro bagus ini. Nah, sudahlah itu. Tanya itu. Anu ya. Di Google ya. Iya, Pak. Saya enggak mau seperti itu. Baca saja. Ketika teori, biasanya sering terjebak itu di bab 2, Mas Ali. Kajian teori itu. Kan kelihatan. Harusnya itu kajian teori itu mendialogkan teori dengan lokus dan fokus masalahmu. Ya. Enggak hanya teori A, B, ditempelin. Saya yakin 1000% ini ada plagiasi. Saya enggak mau seperti ini. Gitu. Tapi ketika kita dituntut dengan injury time, ya kita harus ya banyak sedikit toleransi ya. Apalagi anaknya setelah digitu kemudian nggak balik lagi itu Mas kan ya apa ya hari ini ya ketika nggak mau lulusan kira-kira. Iya. Ya memang dilema Mas Ali hari ini itu. Oke, siap. Jadi yang pertama pemerintah tetap harus berupaya keras untuk selama masih ada orang nganggur ya ciptakan lapangan kerja. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi tanggung jawab bagaimanapun caranya ya diupayakan. Kita tidak menyalahkan tapi itu harus diingatkan. Betul Mas Ali. Yang kemudian bahwa lembaga pendidikan ya terus beradaptasi dengan perkembangannya. Iya. Ya, yang setiap saat, setiap hari, setiap tahun terus berubah-ubah. Betul itu. Menyesuaikan antara dengan dudi yang ada, kayak gitu. Dan bagi pelajarnya atau bagi masyarakatnya ya saatnya untuk sadar diri. Sadar diri betul Mas Ali. Ada dua untuk menutup segmen ini saya kayaknya sih lebih tersorot kepada masyarakatnya ya, terutama pencari kerja. Nabi pernah mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai lahir sampai liang lahat, sampai meninggal, belajar terus. Artinya tidak akan pernah cukup ilmu kita. Ya untuk kebutuhan kita, maka teruslah belajar. Dan saya teringat juga kata-kata dari Sayyidina Ali yang mengatakan atas annaka jurmun shagir wa fikan tawat alamun akbar. Apa kamu mengira bahwa pada dirimu adalah sesuatu yang kecil, padahal di dalam dirimu itu terlipat alam yang begitu akbar, besar. Kayak gitu. Jadi barangkali semua pihak ya punya PR Mas Ali. Tetapi masyarakat harus sadar diri. Betul. Masyarakat harus sadar diri. Ya adaptif dengan keadaan. Betul. Ya belajar yang giat. Kalau memang salah, kalau memang salah jalan, segera bersikap. Selesaikan dengan baik untuk hasil yang maksimal karena batu sekeras apapun tetap akan berlubang dengan keistiqomahan. Kalau tidak mau yang seperti teori air dan batu ya segera balik. Temukan jati dirimu di mana. Betul itu. Ya paling nggak tanggung jawab lah. Ya tanggung jawab dengan pilihannya dia. Dia. Oke Pak, kita tidak bisa berpanjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita akan kembali dalam segmen-segmen berikutnya tetap di Media Dialog Masa, edukatif dan informatif.